Sobat Allah, sobat Allah. Sudah, kalau mau tanya pengacara anak ini ada acara apa nih? Ini rekaman apa nih? Dokumentasi. Itu siapa? Jaksa. Ini rekaman apa? Ini adalah merupakan rangkaian dari aplikasi yang menghubungkan kesehatan. Saya tolak sidang online. Kok saya dipaksa begini? nanti dijelaskan di depan ini sidang yang lalu saya sudah sampaikan tidak mau Pak. Jadi silakan majelis hakim bersama jaksa lanjutkan saja sidang sampai vonis tanpa anjuran saya. Terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau, bukan menghadiri, tidak menghadiri sidang, saya siap mengikuti sidang offline. Hadir di ruang sidang setiap saat. Sidang online saya tidak siap. Pertama, satu, dan saya sampaikan alasan. Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Dari KUHP pasal 1. Oke. Lalu alasan yang bicara tentang peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Baik, para pengunjung sidang akan dimulai. Dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Saya paham, Habib tidak mau mengikuti sidang secara online. Saya tidak mau mengikuti. Maksud kami, Habib sampaikan ke majelis hakim. Akan memasuki ruangan sidang. Sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat hukumnya kita terangkan juga ya bahwa hari ini persidangan kita adalah secara online. Silakan duduk kembali, tenangkan saya. Sekali lagi jaga jarak walaupun ada kegiatan sekitar, tetap jaga jarak dan harta tolong dimatikan dan petugas hanya tertentu di dalam ruang sidang. Silakan lagi saja. Saya tidak mau hadir dalam ruang online. Baik, penuntut umum sudah siap ya? Anda rekam apa? Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Jangan lah, jangan sinetron kita jangan Sidang perkara pidana nomor 221 atas nama terdakwa Muhammad Rizik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini lorong rutan. Oke. Saya tegaskan itu sekali lagi. Jangan tipu-tipu. Jangan tipu-tipu. Kami tidak menipu. Oh, ini nipu namanya. Ini nipu. Ya. Penuntut umum, agenda sidang hari ini adalah untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab. Ya, minta terdakwanya untuk dihadirkan di ruang sidang di sana. Coba dihubung di sana. Saya nggak mau di ruang online. Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syihab Husein Syihab untuk hadir di persidangan. Maka kami akan melaporkan hari ini ke majelis. Terdakwa Muhammad Rizik bin Syihab Husein Syihab untuk hadir di persidangan. Ketemu lagi. Selesai enggak? Cukup. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong jangan ngebohong teman. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Dari pengacara. Ya, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah hadir di sidang online. Ya, terima kasih.
Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Ya, kita lihat dulu ya, bisa nggak berkomunikasi terdakwa? Majelis Hakim, kami sampaikan bahwa pada intinya kami dari tim Jaksa Penuntut Umum yang ada di Rutan Mabes Polri telah menemui saudara terdakwa, dan keterangannya pada intinya yang bersangkutan tidak bersedia untuk dihadirkan di depan persidangan secara online, dan hal tersebut juga sudah diungkapkan oleh saudara terdakwa ketika kami dari tim Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan sidang ke beliau. Jadi pada intinya kami tim Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim untuk meneruskan persidangan ini. Terima kasih. Mohon izin majelis sebagai pertimbangan bahwa untuk penetapan nomor 221 tanggal 10 Maret 2021 itu belum berubah. Dan kemudian Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara sah kepada terdakwa Muhammad Rizik 3 hari sebelum sidang. Demikian majelis. Izin majelis hakim, mungkin ada tadi beberapa yang belum saya sampaikan, yaitu yang dikemukakan oleh saudara terdakwa. Intinya saudara terdakwa mempersilahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan secara online tanpa kehadiran dari terdakwa, karena terdakwa menghendaki persidangan secara online. Terima kasih. Penuntut umum yang ada di sana, apakah bisa kami berkomunikasi? Karena ini online, bisa berkomunikasi dulu. Saya mau jelaskan kepada terdakwa, kalau memang dia tidak bisa dihadirkan dengan baik, ya mungkin langkah selanjutnya baru kita buatkan penetapan untuk menghadirkan secara paksa, ya sebagaimana yang dimintakan oleh penuntut umum yang ada di sini. Jadi kami mau berkomunikasi kalau bisa, kami kasih penjelasan dulu, kalau memang kelihatannya tidak bisa hadir dengan baik, langkah selanjutnya adalah kami membuat penetapan untuk dihadirkan secara paksa di persidangan. Kami sampaikan bahwa kami akan mencoba, namun demikian keterangan dari terdakwa tadi bahwa tempat yang dijadikan untuk merekam tadi untuk berkomunikasi dengan terdakwa menganggap bahwa itu adalah bukan bagian dari ruang persidangan, sehingga ketika kami berusaha berkomunikasi dengan terdakwa dengan melalui media komunikasi, terdakwa merasa keberatan. Namun demikian kami akan mencoba sesuai dengan permintaan majelis hakim untuk bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Kami akan coba sekarang. Terima kasih. Operator, tolong ditampilkan kamera penjemputan terdakwa 2. Ya ditahan. Tidak hadir dalam sidang tanpa hakim membuat surat panggilan. Ini dipanggil kalau dia tidak dipanggil, kalau dia tidak itu dia dengan paksa. Ada
Iya, kan. Sempat dilihat ada satu lima Ada kok. hanya gini aja, jadi harus nanti nggak perlu penetapan kan kalau dia mau Nggak, untuk mendudukkan dia, dasarnya dia. Dan dia tidak. dia ini Kalau dia macam-macam dia baru. ini Paksa. tapi kalau yang aslinya ini kan ditahan berarti kan otomatis dipaksa kalau nggak tapi kalau dia ada adil tidak ditahan dipanggil itu loh Pak. Kayak tadi saya menurut saya karena dia ditahan dia ada untuk dipaksakan Seperti penetapan. Iya. Dengan penetapan yang pertama, kewajiban dia adalah menghadapkan bukan menghadirkan. Lihat saya coba sini dulu, Bu. Oh. Ini kuasa hukum. Jadi begini, yang pertama, hakim sama sekali tidak mau jadi bagian dari persidangan itu kalau masih online. Artinya kalau hakim mau bicara, Oke, jadi begini. Tugas dari seorang penasihat hukum adalah mewakili kliennya. Ya. Berhubung karena klien tidak mau hadir persidangan, Ya. jadi kami mohon penasihat hukum menyampaikan hal ini di persidangan kepada majelis. ya, jadi gini Bu, saya bawa toga, saya coba sampaikan sama yang di sana juga, kan ada mereka juga di sana, saya coba komentar. Jadi di sana juga ngomong di bareng. Iya, Saya bisa, di situ. bisa, Iya, bisa kok. saya coba ini, saya telepon juga sebentar. Kalaupun enggak, nanti akan saya sampaikan di depan majelis hakim. Ya. Tetapi kami masih memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk mewakili kliennya, dan itu adalah tugas saudara untuk menyampaikan di depan persidangan. Dan itu adalah hak dari saudara. Tapi gini, Bu, yang mau saya sampaikan bahwa kita kan di sana sudah ada kuasa. Mohon izin untuk penuntut umum yang berada di Bareskrim untuk bisa membuka pintu terdakwa agar majelis hakim bisa segera berkomunikasi dengan terdakwa. Kan lebih langsung ke ini kan, karena apa? Intinya, tadi majelis hakim meminta berbicara secara langsung pada saudara terdakwa. Ya. Namun demikian, seandainya terdakwa keberatan, maka kami selaku penuntut umum akan menyampaikan hal ini kepada majelis hakim. Oke? Oke. Ya, oke, akan disampaikan. Iya, biar karena nggak kan semua. kalau dia berulang kita negur Oh iya. kalau dia negur nggak mau kita keluarkan kita sampaikan ke depan dulu Seperti saya harapkan. Makanya saya mau bicara aja dulu. Ya, Ya. Izin majelis hakim Ya, disampaikan. ya. Silakan. Penuntut umum yang ada di Rutan Bareskrim telah berusaha untuk berkomunikasi dengan terdakwa, dan ini juga didampingi dengan penasihat hukum dari terdakwa. Namun demikian, terdakwa tetap tidak mau menghadiri dan berkomunikasi dengan majelis hakim. Dan terdakwa menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih. Tidak bisa dikontak langsung ya. Kalau ada video call-nya di situ, biar kami bicara aja dulu. Tidak mau. Kami nggak mau ya. Tidak mau. Ya.
Kalau tadi sudah di dalam ruang sidang di situ, waktu pertama ini belum masuk. Tidak. Belum masuk ya? Terdakwa tidak mau keluar untuk menghadiri sidang, hanya di depan pintu tahanan. Karena terdakwa menganggap bahwa lorong yang kita pakai untuk menjemput itu adalah bukan merupakan bagian dari ruang persidangan, sehingga kami tidak bisa memaksa untuk terdakwa masuk ke ruang sidang. Terdakwa merasa keberatan untuk disidang secara online. Majelis Hakim, mohon diperkenankan bahwa kami jaksa penuntut umum telah berusaha untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Namun demikian, terdakwa tetap tidak mau hadir di persidangan. Artinya, dalam hal ini harus dimaknai bahwa terdakwa tidak mau atau menolak untuk membela hak-haknya di depan persidangan. Sehingga demi kepastian hukum, maka kami mohon Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih. Izin Bu, Majelis Hakim sedang berkoordinasi dengan penuntut umum. Segera kita sampaikan nanti hasilnya. Terima kasih. Perintah dari Majelis Hakim. Untuk menyampaikan agar terdakwa dengan cara apapun untuk dihadirkan di persidangan dengan bantuan dari pihak rutan atau pihak kepolisian. Terima kasih. Sudah siap kami upayakan. Apapun dan upaya apapun agar terdakwa dihadirkan di persidangan. Siap. Kami tim jaksa penuntut umum yang berada di posisi rutan siap melaksanakan perintah hakim. Siapa tahu ada pertanyaan. Aku yang posisi.
Karena protokol kesehatan ini tetap tugas juga yang di belakang jaga jarak, memakai masker, karena kita menunjukkan perkara ini adalah masalah protokol kesehatan. Jadi kita taati semua tentang protokol kesehatan ini, tetap jaga jarak dan jangan berkerumun walaupun ada petugas-petugas tertentu. Demikian. Iya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kan dengan bisa.
Bagaimana penuntut umum yang di Bareskrim? Kami laporkan bahwa kami, tim penuntut umum, dengan beberapa petugas masih berusaha untuk menghadirkan terdakwa. Jadi mohon waktu. Mohon izin penuntut umum yang di Bareskrim, sepertinya tidak perlu kita melakukan negosiasi dengan terdakwa. Kita minta bantuan polisi dan pengawal rutan untuk langsung menghadirkan terdakwa dengan cara apapun ke ruang persidangan. Sebagai bahan pertimbangan juga majelis bahwa terdakwa pada hari ini berada dalam keadaan sehat dengan hasil pengecekan dari dokter. Jadi tidak ada alasan buat terdakwa untuk tidak hadir di persidangan pada hari ini. Terima kasih. Majelis Hakim, kami laporkan keadaan di rutan Bareskrim bahwa memang terjadi perlawanan antara petugas dengan terdakwa dan kami masih berusaha untuk bisa menghadirkan terdakwa. Namun demikian, apabila ada penasihat hukum yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka kami mohon untuk bisa berkomunikasi antara jaksa penuntut umum dan juga majelis yang terhormat dengan penasihat hukum yang ada di Jakarta Timur. Karena tadi terdakwa sempat menyampaikan kepada kami bahwa silakan majelis hakim melanjutkan sidang ini tanpa kehadiran saya, karena saya menghendaki persidangan secara offline dan saya tidak mau sidang secara online. Artinya bahwa terdakwa sudah melepaskan haknya untuk membela diri di dalam persidangan ini. Dan demi asas mohon izin penuntut umum di Bareskrim, karena majelis hakim menginginkan terdakwa untuk terlebih dahulu hadir di persidangan dengan cara apapun, sehingga memang terdakwa harus dihadirkan dulu di persidangan agar bisa berkomunikasi langsung dengan majelis hakim. Terima kasih. Itu sedang kami usahakan sampai sejauh ini majelis hakim. Ya, kami tunggu majelis hakim menunggu di sini ya. Ya, namun ya, dihadirkan aja dulu, masukkan aja dulu. Ya, baik, silakan.
Namun demikian, seandainya kami tidak berhasil, maka kami mempunyai rekaman yang mungkin berkenan majelis hakim untuk kami tampilkan di depan persidangan ini. Terima kasih. Dengan upaya paksa. Upaya paksa. Penuntut umum yang ada di Barreskrim kiranya memohon atau meminta bantuan kepada petugas kepolisian Barreskrim Polri untuk membawa dengan cara apapun terdakwa ke depan persidangan. Sekali lagi, tidak ada negosiasi lagi antara penuntut umum dengan terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga untuk memenuhi perintah dari pengadilan atau majelis hakim pada sidang hari ini, kiranya sekali lagi supaya jaksa di Barreskrim meminta bantuan kepada petugas kepolisian untuk membuka pintu karena kuncinya ada di petugas tahanan untuk membawa segera ke persidangan. Terima kasih. Siap, kami laksanakan majelis hakim. Sobat Allah, sobat. Baik. Ya, sudah ada terdakwa ya? Ya.
saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya, Dipaksa, didorong, dihinakan. ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Dulu Habib, saya jelaskan. Dulu ya. Silakan dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Ya baik, jadi gini Habib, ini adalah persidangan Habib, persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden, itu adalah gambar burung Garuda, menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini. Makanya Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa ada di sini Habib. Karena itu saya mohon kepada Habib supaya mematuhi semua perintah di persidangan ini. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena ini adalah proses hukum negara. Proses hukum negara yang harus dipatuhi Habib. Jadi saya minta pengertian Habib supaya dapat diperlakukan dengan baik, dengan adil, ikuti perintah dalam persidangan ini. Sidang online ini saja sudah tidak adil majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Kalau majelis hakim ingin mengambil online, harus dengan persetujuan terdakwa. Nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Dalam sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Nggak bisa perma mengalahkan undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Saya siap untuk mentaati undang-undang atau perpu yang ada. Tapi kalau undang-undang yang memberikan hak kepada saya dilanggar semacam ini, di mana saya mau cari keadilan? Di mana saya mau cari keadilan? Sidang online ini saja sudah tidak adil. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID itu mendunia, bukan cuma kita. Sehingga berlaku namanya protokol kesehatan. Di mana-mana seluruh dunia berlaku seperti begini. Jadi karena situasi inilah sehingga keinginan Habib untuk hadir secara langsung itu tidak bisa dipenuhi. Alasan protokol kesehatan yang sudah ada keputusan presidennya, ada peraturan menterinya, ada peraturan gubernurnya mengenai protokol kesehatan. Itulah penyebabnya sehingga tidak bisa kita hadirkan Habib secara langsung. Begini majelis, kemarin pada sidang pertama dalam ruangan itu di mana majelis hakim ada puluhan pengacara, ada puluhan jaksa, ada puluhan wartawan, ada puluhan orang kumpul dalam Mohon izin majelis, kami rasa kita tidak perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Kami mohon untuk melanjutkan sidang yang terhormat ini majelis tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa. Terima kasih. Baik ya, tapi saya mohon ya minta kepada Habib supaya tenang
duduklah mengikuti persidangan ini. Apa yang Habib cari adalah untuk memperoleh keadilan. Ini adalah kesempatan yang baik. Saya mohon Habib, duduklah. Ya, kita lihat, kita uji persidangan ini. Apakah benar Habib bersalah atau tidak bersalah? Kita uji di sini, di persidangan ini. Justru saya menghormati sidang begitu. Saya berharap sidang ini bisa adil sehingga saya bisa mendapat kejelasan hukum. Saya tidak boleh hadir di ruang sidang. Sementara kemarin Pak Majelis, kami sekali lagi ulangi bahwa kami tidak perlu mendengarkan karena belum saatnya saudara terdakwa ini untuk mengajukan keberatan. Kami agendanya hari ini adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik ya, sebentar lagi saya menjelaskan dulu Habib ya. Itu adalah keberatan jaksa penuntut umum. Nah sekarang ini Habib, ini karena ini adalah tempatnya Habib untuk memperoleh keadilan, makanya itu ikutilah dengan baik proses persidangan ini. Apabila Habib tidak mau mengikuti persidangan ini, maka merugikan Habib sendiri, bukan menguntungkan, karena sidang tetap jalan. Meskipun Habib tidak ada di persidangan, sidang tetap jalan, itu adalah perintah Tuhan. Jadi yang rugi adalah Habib sendiri. Padahal kesempatan Habib untuk melakukan pembelaan diri di sini. Apa yang dibacakan oleh jaksa nanti Habib tidak mendengar. Itu tetap bisa jalan persidangan meskipun Habib berada di luar di situ. saya siap mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang, bukan di ruang Mabes Polri. Saya mendengarkan dakwaan 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Saya siap untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Tapi hadirkan saya dalam ruang sidang pengadilan. Saya akan ikuti seluruh rangkaian pengadilan dari awal sampai akhir dengan tertib, dengan disiplin. Mohon izin majelis, ruangan persidangan sesuai Perma nomor 4 tahun 2020, tempat terdakwa ditahan juga termasuk ruang persidangan. Terima kasih majelis. Ya, jadi itu Habib ya. Itu ya, disampaikan keberatan dari jaksa memang ada dasarnya itu. Ada peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang online ini. Jadi tidak ada alasan kita tidak sidang Habib. Ada saya sayangkan sekali yang disayangkan Habib karena yang rugi adalah Habib sendiri kalau tidak mengikuti persidangan ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya katakan sama Habib sekarang ini. Baik, majelis hakim, kalau memang harus dipaksaan sidang online, silakan majelis hakim yang mulia melanjutkan sidang ini bersama jaksa tanpa kehadiran saya dan bersama pengacara. Saya ikhlas, saya ridho, saya tunggu vonisnya. Berapapun yang ditetapkan, saya ridho. Jadi saya tidak pernah mendapatkan keadilan kalau sidangnya melalui online. Saya tidak menentang sidang. Silakan Tuan Hakim dengan jaksa melanjutkan sidangnya. Saya permisi, saya tidak akan pernah mau mengikuti sidang online. Tapi kalau sidang offline, saya siap ikut dari awal sampai akhir dengan tertib, dengan disiplin. Saya akan ikuti semua peraturan karena itu amanat KUHP 152 dan 154. Mohon izin majelis hakim, sebagaimana permintaan daripada terdakwa bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 adalah mempunyai kekuatan hukum dan juridis yang kuat karena Mahkamah Agung mempunyai kewenangan hak tersebut untuk mengeluarkan peraturan dalam mengatur persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruangan persidangan Baris Krim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 174 dan KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu. Saya menjelaskan sama Habib. Habib ini dulu Habib. Tolong dulu ya, dengarkan dulu. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Habib mencari keadilan. Makanya saya berharap Habib ini bisa mengikuti persidangan. Karena itu tadi, meskipun Habib juga tidak ada duduk di ruang persidangan ini, itu tetap sidang akan jalan. Mengenai keinginan Habib untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ini, kami tidak bisa terima. Kami mohon maaf, itu undang-undangnya tegas itu. Ada undang tegas, nggak bisa kita melakukan persidangan di sini karena itu akan memancing kerumunan massa. Habib ini banyak simpatisan di sini, banyak simpatisan di luar. Ketika Habib datang di sini, itu akan terjadi kerumunan yang sangat besar di luar itu. Dan ini tidak akan mengurangi nilai persidangan kita karena ini audionya audio visual
Ini sudah dibenahi 2 hari kemarin itu. Kalau kemarin alasan Habib yang menunjukkan audiovisual kami terima, makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini. Karena memang alasan video audiovisual tidak bagus. Nah sekarang kami sudah membenahi semua audiovisual baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf Majelis Hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Maaf ya, Habib itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Hakim untuk yang dipercaya itu nggak ada diskriminasi di sini, Habib. Hanya masalah keadaan yang kita lihat ini akan terjadi kerumunan massa sehingga nggak mungkin dilakukan Habib hadir di sini langsung. Itu anunya Habib, permasalahannya. Ini kan sekarang kita bicara sudah terang, langsung respon. Ini bagus sekali audiovisual sekarang ini. Jadi tolong Habib dimengerti untuk kepentingan Habib sendiri ini. Ya, jadi atau tolong duduk dulu lah, karena kalau dalam keadaan emosi kita tidak bisa berpikir secara jernih. Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, ya, untuk mengikuti proses persidangan ini. Surat ke silakan duduk dulu Habib. Sial ke Majelis Hakim untuk bisa dipertimbangkan. Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak, saya siap untuk bantu Majelis Hakim. Saya siap bantu. Tidak bisa Habib, mohon maaf tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Itu tidak bisa itu Habib itu. Ini kan tidak mengurangi nilai persidangan ini. Yang paling penting sekarang adalah kita mau menguji dakwaan yang didakwakan kepada Habib ini. Apakah dakwaan itu benar atau tidak benar? Kita lihatlah bukti-bukti di persidangan ini. Itu yang kita harapkan sekarang. Kita di sini hanya melihat bukti-bukti. Itu yang kita kaji di sini. Saya hormati putusan Majelis Hakim. Terima kasih atas segala informasi arahannya. Jazakumullah khairal jaza. Tapi sekali lagi saya sampaikan dengan berat hati, saya tidak ridho untuk sidang secara online. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau Majelis Hakim dan para jaksa ingin melanjutkan sidang, saya ridho Anda semua melakukan sidang tanpa kehadiran saya dan tanpa kehadiran pengacara. Saya tiap tunggu di dalam sel berapa vonis yang akan dikemukakan. Saya ridho. Saya tidak mau berdebat lagi. Saya tidak mau menghina pengadilan ini. Majelis Hakim yang terhormat, seluruh yang ada di sana, terima kasih atas arahannya.